Saya kasih judul ini supaya enak karena hampir semuanya itu orang pernah mengalami heartburn gitu, asam lambungnya naik gitu. Nah, dari heartbreak jadi heartburn. Paling enggak dari judul ini kita bisa sama-sama terajak untuk melihat bahwa sakit di hati bisa bikin sakit di lambung gitu. Jadi dari sesuatu yang sifatnya psychological atau mental bisa ke fisik itu dulu udah nyambung gitu. Nah, sekarang kita siap mendengarkan beberapa insight gitu ya dari Mbak Dokter, aku sebut Mbak aja ya, Mbak Dokter Andrea Nita Meliala tentang bagaimana firman Tuhan dalam topik stres ini. Apakah stres itu pelanggaran? Boleh nggak sih kita stres gitu ya? Kalau kita yakin akan kekuatan Tuhan, kita sudah berdoa terus, tapi kita masih stres itu masih boleh nggak sih? Apakah itu pelanggaran? Kira-kira seperti itu. Saya persilahkan Mbak Cantik, Dokter Ita, sama-sama Ita ya. Monggo Mbak. Ye, Mbak Ita Ye, juga wajah terima kita kok kasih. hampir sama ini tuh ya. Iya ini kayaknya benar rambutnya hampir sama panjangnya. Terima kasih Mbak Ita Bang untuk Nelson waktunya. ketawa-ketawa tuh Bang Nelson. Oke, Suara saya jelas ya? jelas Jelas, Mbak. Suara ya, oke. Terima kasih banyak Mbak Ita, terima kasih untuk KKA Jabodetabek, terima kasih untuk Mas Heru yang pernah yang awalnya kita ketemu dalam persekutuan 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai aja, saya boleh share screen ya. Yes. Terus kita sama-sama ini namanya sharing. Terus ini saya ngerti karena saya duluan baca. Kalau Mas Nelson baca juga pasti lebih jago dari saya. Jadi kita sama-sama sama-sama lihat apa yang sudah saya baca dulu gitu kan. Yang saya ajarkan di kedokteran, yang saya ajarkan di beberapa institusi karena saya lebih dulu baca aja. Dan kalau saya kecepatan tolong ditegur, kalau saya sudah kebanyakan ngomong juga tolong ditegur. Yes. Karena Aku udah dosen siap itu dengerin nggak Mbak. ada, kalau dosen itu nggak ada berhentinya ngomong gitu. Sangat-sangat nggak bisa diomongin tapi seneng banget ngomong gitu. Kalau dosen itu, apalagi dokter, sukanya nasehatin, nggak bisa dinasehatin gitu kan. Jadi banyak sekali kelemahannya. Oke, kalau tadi yang disampaikan Mas Indu itu sebetulnya luar biasa sekali karena untuk membedakan dulu yang mana yang eustress, yang mana yang distress, yang mana yang hyperstress gitu ya, hiperstress gitu. Kita sama-sama terajak untuk melihat bahwa sakit di hati bisa bikin sakit di lambung gitu. Jadi dari sesuatu yang sifatnya psychological atau mental bisa ke fisik itu dulu udah nyambung gitu. Antara hal-hal yang kita pikirkan yang nggak enak itu bisa menimbulkan sesuatu secara fisik menanggapi begitu. Dan itu nggak menyenangkan. Tapi sebelumnya saya pernah diminta untuk membicarakan tentang GERD, tapi nggak bisa bedain antara gastritis sama GERD. Nah, lalu kita akan coba dengan pendekatan bibliomedical gitu. Jadi sebelum kita jauh, saya mau ngomong dulu, banyak pembicaraan saya itu dari buku ini. Jadi bagaimana mengatasi 7 stres mematikan. Ini saya terjemahkan dari buku asalnya dari IBLP, dari Amerika, atas izin mereka. Dan sudah dibagikan ke banyak orang, begitu. Dan nanti pada akhir pertemuan ini, kalau Mas Indu atau Mbak Ita punya pertanyaan yang bisa menjawab, nggak dapat sepeda, dapat buku ini dikirim 2 atau 3 lah gitu ya. Nah, yang nomor 1 di buku ini paling enak kita baca dulu bahwa stres itu dimulai initiated gitu. Ketika kita gagal mengenali bahwa situasi yang sulit itu memang dirancang Allah untuk kebaikan kita. Itu dulu. Berarti kita sudah punya positive thinking dulu. Stres itu dimulai ketika kita gagal mengenali bahwa situasi yang sulit dirancang Allah untuk kebaikan kita. Tadi Mbak Ita dalam kemacetan gitu. Aku harus on time tapi ini macet gitu. Jadi
Tapi mungkin later on Mbak Ita akan ngerti gitu kenapa mesti stop di situ bla 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 dan tidak di rumah ke memoderasi acara ini gitu. Tapi kita nggak ngerti. Tapi apakah Mbak Ita akan marah-marah di depan setir, pukul-pukul, gebuk-gebuk setir, ngumpat-ngumpat, ini kenapa macet, kenapa begitu, padahal macetnya udah berpuluh-puluh tahun gitu, atau apa, atau memilih untuk kreatif mencari tempat saja yang mana saya bisa duduk, lalu membuka laptop saya dan tetap melaksanakan tugas saya. Nah, apakah akan memilih yang pertama atau yang kedua gitu? Ternyata Mbak Ita memilih yang kedua. Kemacetan itu sekali lagi mengasah kesabaran Mbak Ita dan menjadikannya lebih kreatif lagi dan lebih fleksibilitasnya tinggi, adaptabilitasnya tinggi gitu. Nah, sekarang untuk sedikit biar agak pantes, saya ini dokter gitu kan, ada Mbak Hermin juga dari kedokteran. GERD sama gastritis dulu. Kalau cuman asam lambung sekali-sekali naik, kita telat makan karena ada meeting atau kebanyakan minum kopi, sekali-sekali it's okay, namanya gastritis. Produksi asam lambung berlebihan lalu menimbulkan rasa panas karena apa? Dia naik ke esofagus atau ke saluran selang ini lalu ke pangkal mulut kita gitu, ke pangkal rongga mulut gitu. Nah, kenapa? Karena ada produksi asam lambung berlebihan karena ada iritannya, misalnya begitu, dipicu oleh adanya stres, obat, substansi tertentu seperti kafein, alkohol, obat-obat tertentu seperti aspirin misalnya gitu. Dan karena misalnya adalah radang ya, mulai dari derajat mild sampai sedang di dinding lambung. Nah, kalau sudah GERD, GERD itu adalah gastroesophageal reflux. Jadi dari gaster atau dari lambung ke esofagus ke arah pangkal mulut kita reflux gitu. Ada asam lambung yang sampai naik. Kadang-kadang sekarang itu dia nyasar ke saluran pernapasan. Jadi orang bilang asma, padahal itu asalnya dari asam lambung. Kalau sudah GERD berarti sudah lama, sudah kronis. Kemudian sudah mulai ada disfungsi katup gitu. Kalau dari saluran esofagus ke lambung itu ada katup. Nah, katupnya ini udah mulai agak kendor nih gitu. Karena berkali-kali ada peristiwa itu gitu, didesak dari lambung ke atas gitu. Lalu timbul rasa panas. Sebetulnya itu rasa terbakar karena asamnya itu sampai dengan pH 1. Yang dari MIPA pasti ngerti banget bahwa itu seperti bisa membakar, bahkan keramik pun terbakar gitu. Nah, jaringan kita juga bisa terbakar. Dan kalau kita lihat dengan imaging bisa ada sudah kerasakan jaringan di luka atau koreng di esofagus gitu. Kalau dia dikatakan GERD, kalau sudah sampai berkali-kali, sudah lama gitu, sudah prosesnya kronik, bisa 2 kali seminggu terjadi rutin gitu ya. Apakah dipicu makanan tertentu atau tidak dipicu apa-apa, kita rasa ya. Artinya hal yang fisik, nggak habis makan apa-apa kok gitu, tapi perutnya kembung, iya gitu. Kamu lagi apa? Iya nih. Kalau kamu gajiannya tanggal berapa? Tanggal 28, sekarang tanggal 26. Oh, pantes. Kira-kira seperti itu. Kita nggak makan sesuatu yang memicu, tapi ada kondisi yang memicu gitu. Nah, jadi gejala-gejala yang menandai ada sering sendawa, rasa panas di dada, nyeri dada, rasa asam di rongga mulut, bau mulut, napas berbau, kemudian sering batuk padahal nggak flu, sering sulit menelan, seperti ada yang ganjel di kerongkongan, sering cekukan atau hikap gitu, kemudian suara serak, gerok, sakit tenggorokan, kembung, mual-mual sampai muntah. Itu ada beberapa yang kita pikir berhubungan dan ada yang kadang-kadang kita pikir tidak berhubungan, seperti misalnya sering batuk, sulit menelan, cekukan dan seterusnya gitu. Nah, ada faktor risiko juga. Jadi misalnya orang-orang yang obesitas, gaya hidupnya sedentary, mager gitu ya, hamil karena desakan gitu ya, desakan pembesaran rahimnya itu karena ada janin di dalamnya, ada kebiasaan merokok atau minum alkohol atau ada keterlibatan terhadap adiksi tertentu. Kemudian ada kondisi disbiosis, artinya gaya hidup kita itu mengganggu keseimbangan mikrobiota dalam tubuh kita dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa ada produksi yang berlebihan? Jadi asam lambung tuh friend or foe, teman atau musuh? Ya teman. Dia ciptaan Tuhan juga, ada gunanya. Manfaatnya karena suasana asam yang diciptakannya, dia akan mengaktifasi enzim tertentu. Misalnya enzim yang mengurusi lemak. Kalau pH itu belum 4, dia nggak akan aktif. Jadi dia akan pasif. Kalau di mulut dia ada tapi dia belum aktif. Nah, jadi suasana asam itu mengaktifasi enzim. Padahal enzim berguna untuk proses pencernaan kimiawi. Makanan yang kita makan, burger, pizza, telo, tempe, apa segala macam kita makan
Setelah dicampur dengan enzim, lalu dia dirubah menjadi bagian yang kecil-kecil. Baru bisa diserap, baru bisa kita manfaatin. Artinya asam lambung ini penting loh. Dan dia punya tugas karena dia asam tinggi tadi punya fungsi deteksi, memilah, menyingkirkan zat atau mikroba berbahaya. Karena asam ini juga membunuh. Kecuali bakteri tadi kata Mas Nelson, TBC tadi ya, bakteri tahan asam dia jenisnya. Jadi dia nggak akan mati dengan asam lambung. Tapi tadi tekanan batin kontinu atau tekanan batin karena cinta kata Mas Nelson tadi. Nah terus Bang Nelson ya kan. Kalau kekurangan asam lambung, tentu akan terjadi gangguan penyerapan nutrisi, terjadilah malnutrisi. Kalau lama sekali sakit lambungnya, jadi kurus, kering, nggak ada makanan yang terserap, gitu. Nah, kalau akibat dari asam lambung yang berlebihan, itu apa dong, gitu ya? Dari asam lambung yang berlebihan itu ada peregangan dinding lambung, kembung, mual, tidak nyaman. Kemudian karena produksi musin yang menetralisir asam tadi itu nggak ngejer, jadi nggak imbang. Nah, kemudian kalau kita dalam kondisi misalnya ini ada tekanan psikis, maka tekanan psikis karena kortisol dan lain sebagainya yang berenang-renang di darah karena posisi stres tadi ya, akan menurunkan sekresi alkalin atau musin yang menetralisir asam tadi, makin parah. Nah, iritasi dinding bisa terjadi karena dia asam ya, karena musin atau pelapis yang akan jadi bantalan itu dia nggak bisa ngejer terlalu banyak asamnya daripada kemampuan musin untuk berproduksi. Nah, lalu sampai ke reflux, asam lambung keluar dari lokasi yang seharusnya. Harusnya dia turun ke usus, dia malah naik ke atas. Nah, jika asam lambung, kemudian banyak obat-obat alkalizer, ya, nggak usah ngomong merek ya, misalnya Pro itu gitu kan, terus Antas, ya jenis-jenis antasida. Jika lambung itu dinetralisir terus-menerus dengan obat alkalizer tadi, maka kebutuhan asam lambung justru jadi berkurang. Maka kita juga akan mengalami kesulitan untuk mencerna makanan yang seharusnya dibantu oleh si asam lambung. Nah, sebetulnya produksi kenapa dia berlebih, kenapa dia tepat itu kenapa sih gitu? Karena ada proses pengaturan. Nah, ini Tuhan ciptain ada beberapa jenis sel di lambung kita gitu ya. Nah, ada parietal sel yang menghasilkan ACL. Nah, ternyata pada saat kita makan, kita kenal ada fase sefalik, fase gastrik, fase intestinal. Fase sefalik itu pada saat makanannya belum masuk, baru ada di bayangan doang, belum masuk ke mulut makanannya. Pernah kita merasakan ya, kita bayang-bayangin makanan tiba-tiba air liur jadi deras gitu. Nah, saya suka memberikan contoh, tapi nanti waktunya nggak cukup. Jadi fase sefalik itu belum makanannya masuk, asam lambung sudah disekresikan, bahkan sampai 30%. Nah, apa yang menyebabkan? Kita membayangkan makanan, melihat gambar makanan di baliho, atau di handphone kita, kita browsing untuk Uberfood, GoFood, dan seterusnya, melihat gambar makanan, mencium aroma makanan makin kuat lagi, sampai ada juga mendengar suara proses memasak. Jadi wajan sama sotilnya itu berketemu terang itu semua akan memacu sekresi asam lambung padahal belum ada makanan. Artinya apa? Kalau makanannya masuk lalu tersekresi itu sangat mekanik ya kan, sangat logis. Tetapi ketika makanan belum masuk tapi lambung sudah ngerespon, itu buktinya. Salah satu dulu. Nah, ini kita ngomong makanan. Nah, kalau kita membayangkan wajah orang yang kita nggak suka, bisa juga nggak kira-kira akan terjadi sekresi asam lambung? Logisnya gitu ya. Sampai di situ kita sudah ngomong dari awal tadi fisik, mental. Mental mempengaruhi fisik gitu ya. Fisik terpengaruh oleh mental. Oke. Nah, jadi ini lambung nih gerak untuk mendorong ke arah bawah gitu. Tapi kenapa dia jadi ke arah atas gitu? Karena itu tadi yang tadi saya sebutkan berlebihan gitu. Nah, secara kedokteran saya mengajarkan mahasiswa. Oh, tadi saya belum memperkenalkan diri ya. Saya kedokteran 90, jadi abang, kakak, adik, mas, mbak ya. Saya 90 dari angkatan 90. Pengobatan itu dengan misalnya H2 blocker, ada ranitidin dan semacamnya. Kemudian PPI yang pernah minum omeprazol ya, lansoprazol, bla bla yang prazol itu juga untuk menetralisir, untuk mengurangi produksinya. Kemudian antasida penetralisir asam. Disuruh juga oleh dokter, kita sudah masuk olahraga, penataan diet. Udah agak mulai makin alim dokter sekarang gitu ya. Manajemen stres, yoga, mindfulness gitu. Artinya kita sudah masuk mengakui bahwa jangan cuma obat, tapi juga untuk merubah gaya hidup, modifikasi gaya hidup lifestyle. Lalu kita juga akan menyarankan penggunaan probiotik
supaya mikrobiota itu ikut secara remote itu mengatur supaya semuanya lebih seimbang. Kalau Bapak Ibu Mas Mbak belum mengerti bahwa kita ini terdiri dari 100 triliun mikrobiota, padahal sel kita cuma 37 triliun. Jadi kita lebih berupa kebun binatang daripada manusia, karena sel mikrobiotanya lebih banyak daripada sel kita sendiri, gitu ya. Nah, lalu dokter bilang jangan makan gorengan, jangan makan yang berlemak, jangan makan yang pedas. Wah, ini kalau kita orang Batak, saya orang Batak Karo, pusing nih ya, nggak boleh berlemak, padahal BPK enak gitu, nggak boleh makan pedas. Kalau nggak ada pedas kayak mending gua nggak makan gitu, rata-rata orang bilang. Kemudian yang mengandung kafein, teanin, dan substansi iritatif lainnya, minuman berkarbonasi, disuruh usahakan makan teratur, makan volumenya sedang, sebelum 2 jam tidur, tidur jarak 2 jam, nggak boleh makan, dan seterusnya. Semuanya sudah memberikan nasihat, tapi kok masih juga produksi asam lambung berlebihan. Apakah obat-obatan dan perubahan lifestyle yang tadi sudah saya sebutkan dapat menghentikan penyebab gangguan produksi asam lambung? Produksi asam lambungnya bisa kita manipulasi, bisa kita lakukan manuver. Tetapi apakah kita bisa menghentikan penyebabnya? Gitu ya. Nah, saya masuk ke biblicalnya sekarang. Kenapa terjadi overproduksi asam lambung sih? Gitu. Masalahnya di kepala kita apa? Ada judgment. Judgment yang salah terhadap satu kondisi. Tadi Mbak Ita bisa pukul-pukul setir, marah-marah karena kondisinya macet. Saya harus catch jadwal. Tapi kondisinya di lingkungan saya tidak mengizinkan, tidak memberikan karpet merah gitu. Ini apa nih? Ini ada apa ini gitu ya? Jadi judgment-nya bisa pilihan tadi. Nah, judgment yang salah menyebabkan perintah yang salah. Jadi judgment yang salah menyebabkan perintah yang salah. Nah, lalu mengapa ada judgment yang salah? Judgment yang salah itu ada gap antara kondisi dan tuntutan. Harapannya, gitu ya, itu bisa, kalau kita yang namanya tuntutan dan harapan beda. Harapan itu biasanya kita yang rasional dan wajar. Ya harapannya sampai di rumah, macetnya terurai, saya bisa sampai di rumah pukul 18 dan saya bisa setting-setting dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau yang tuntutan ini udah jelas macet, tapi saya tetap mau on time. Ini padahal macet, jaraknya masih 1,5 jam gitu. Jadi tidak bisa diraih gitu, terlalu berat untuk diraih. Nah, kondisi tersebut menimbulkan distress. Kalau stres tadi Mas Hindu bilang tentang ujian, kalau saya mungkin lebih sederhana aja, mau nyebrang jalan. Kalau nggak ada stres yang sifatnya itu eustress, kita akan nyebrang aja. Nggak lihat kanan, nggak lihat kiri, ada truk, ada motor, ada apa. Tapi kalau kita pakai yang eustress tadi, kita lihat kanan, lihat kiri, lalu kita baru nyebrang karena kondisi aman. Nah, lalu ketika eustress itu, ketika kondisi tadi, yang judgement yang salah tadi menyebabkan saya merasa tertekan, merasa distress gitu, itu menyalakan yang di otak kita yang disebut dengan fight or flight response. Itu respon yang akan kita munculkan. Nah, dalam hal lambung tadi, fight or flight response-nya itu, misalnya saya ada dalam kondisi bertemu dengan anjing yang taringnya keluar dan menggeram-geram di depan saya. Saya harus flight atau fight. Saya lari atau saya lawan. Saya ambil tongkat untuk memukul atau saya lari aja, saya menghindar aja gitu. Nah, untuk fight ataupun flight itu dibutuhkan asupan. Maka akan muncul perintah dari pusat agar lambung memproduksi asam lambung. Karena dia akan perlu mengelola asupan untuk dirubah menjadi energi. Masih ingat tadi yang sifatnya fungsi asam lambung tadi ya. Nah, kalau ketika kita tuntutannya berlebihan, kalau anjing yang menggeram-geram dan seakan-akan mau menggigit gitu ya, itu masih bisa kita atasi. Atau ada sesuatu lagi yang di depan kita yang lebih besar lagi. Misalnya kayak yang paling parah lah pandemi COVID kemarin. Orang bergelimpangan di depan kita, orang yang kita kenal dekat yang tadinya tidak ada apa-apa tiba-tiba mati, itu menimbulkan ketakutan. Kita mau lari kemana nih? Ini pandemi, itu yang paling benar-benar seru menurut saya. Karena dimanapun terjadi gitu. Nah, ketika tuntutannya yang berat tadi makin berat, maka muncullah kelelahan mental gitu. Sampai putus asa dan bahkan depresi yang sudah hiperstres tadi. Nah, kalau sekarang tadi Mas Hindu bilang, oh ini loh, kayak gini loh sekarang kondisi kita. Ada
dehumanisasi begitu ya. Karena saya percaya salah satunya ya, dulu waktu saya waktu kita masih mahasiswa, maksudnya yang 90-an ke bawah gitu ya, itu kan teknologi belum seperti sekarang, sosial media nggak seperti sekarang gitu. Nah kalau kita bertemu dengan sosial media ini, bangun tidur melek langsung ketemu, nggak perlu ke Malioboro dulu atau kemana dulu gitu. Nah sosial media ini makin membangun gap yang lebar antara harapan dan kenyataan. Ini makin membuat kita rentan terhadap stres. Nah sekarang saya sampai ke yang 2 dimensi tadi kita sudah pahami. Ada tubuh, ada jiwa, ada fisik, ada mental. Nah, kalau putus asa itu kondisi jiwa. Tapi kalau sudah sampai ke depresi itu udah kondisi roh. Kemudian di sini kita lanjutkan. Ketika kita putus asa, ada menyerah dalam panggilan. Kalau depresi bahkan ingin berhenti hidup. Level putus asa di level jiwa, kita kehilangan perspektif mental. Kalau sudah depresi, sudah kehilangan perspektif rohani. Bahkan ingin sampai bunuh diri kan. Kemudian kalau di level putus asa, kita mulai denger nih. Iya juga ya, percuma juga ya aku ya. Nggak kayak teman-temanku yang lain yang mengikuti dunia. Tapi kok gini-gini aja ya. Kok akhirnya saya juga jadi terpuruk begini ya. Gitu. Sudah mulai mendengarkan tipu daya iblis. Nah, kalau dalam kondisi sudah masuk ke dimensi roh ini, maka kita sudah percaya tipu daya iblis. Udahlah mati aja, ngapain lu hidup juga percuma lah gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, tanggapan-tanggapan tadi gitu ya, apakah stres atau apakah putus asa atau depresi, lambung kita ini akan merespon. Ini tadi yang saya sebut dengan fase sefalik. Jadi fase sefalik di sini kita bisa lihat nih, depresi di sebelah kanan ujung atas ya, bahwa terbukti bahwa dunia kedokteran pun di jurnal-jurnal yang reputasinya baik, maksudnya di jurnal-jurnal yang reputasinya baik artinya dipercaya, depresi ataupun yang kedua ini emotional upset itu memang betul-betul dia akan mempengaruhi fisik kita gitu, mempengaruhi fisik kita. Dan menurut apa yang sudah saya pelajari sebelumnya di buku Bagaimana Mengatasi 7 Stres Mematikan, disimpulkan ada 5 faktor penentu kesehatan, tapi 3 yang paling esensial. Kita selalu ngomongin makanan ataupun yang lain, tapi sebetulnya yang nomor 1 adalah apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi satu keinginan, kehendak gitu. Baru yang 2 adalah apa yang kita ucapkan. Ini nomor 2 maksudnya, maaf, ini salah. Apa yang kita ucapkan? Apakah yang kita pikirkan itu negatif atau positif, maka akan berbuah menjadi apa yang kita ucapkan juga positif atau negatif. Kita orangnya yang pesimistik atau optimistik. Nah, dari apa yang kita pikirkan menjadi apa yang kita ucapkan, lalu menjadi apa yang kita lakukan, gitu. Perilaku kita. Setiap hari kita itu alami, tapi kita mungkin nggak terlalu mencermati gitu. Nah, dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, kemudian gitu ya, akan ada hasil akhirnya di fisik kita. Apakah kita bugar atau kurang bugar gitu. Apakah kita cenderung sehat atau cenderung gampang sakit. Nah, dari 5 faktor penentu kesehatan itu adalah apa yang kita pikir, apa yang kita ucap, apa yang kita lakukan. Baru yang ketiga ini kalau sudah interplay-nya bagus, maka pola makan kita akan baik. Dan walaupun yang faktor kelima ini ya, yang sebelah kiri, ada sesuatu yang kita warisi, misalnya, oh bapaknya sakit gula, ibunya sakit gula, bapaknya hipertensi, ibunya hipertensi, bapaknya meninggal karena stroke, ibunya meninggal karena sakit jantung. Itu kan sesuatu yang kita warisi ya kan. Itu menjadi dia tidak appear gitu, dia tidak manifest gitu. Selama apa yang kita pikir, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan itu kalau kita ngomong seturut dengan kebenaran Tuhan gitu. Nah, lalu baru ketika yang 3 ini baik, kita akan makan dengan baik. Kita tidak akan jadi orang yang obesitas misalnya gitu ya. Dan kita juga tidak akan memberikan suasana yang tepat untuk munculnya apa yang diwarisi secara genetik kita. Nah, sekarang kita sampai di sini. Ketika tadi ada tekanan peristiwa dan seterusnya, kondisi sulit gitu ya, kondisi sulit, konflik atau apapun, kalau kita
taat, ya, sadar untuk melihat itu sebagai bagaimana, apa maksud Tuhan, apa yang dikatakan oleh kebenaran Tuhan, apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Dalam satu peristiwa saya harus apa gitu. Misalnya kalau kita lihat di khotbah di bukit gitu loh, berbahagialah engkau yang gitu mengalami misalnya kesulitan, kedukaan, kayaknya nggak masuk akal. Saya berbahagialah engkau yang dianiaya misalnya, dianiaya kok bahagia gitu. Tapi itu kata Alkitab ya. Kita mau gimana gitu. Kadang-kadang kita ingin taat, tapi taat kita ini motivasinya perlu kita periksa juga gitu. Apakah karena kesadaran atau karena tekanan? Yang karena kesadaran yang biru nih. Karena kita mengenali sifat Kristus, kemudian kita mengenali diri kita. Lalu kita mengikuti apa kata Kristus, atau kita meneladani apa yang dilakukan oleh role model kita, yaitu Kristus. Karena kita menyadari saya adalah duta Kristus di bumi, makanya saya dinamakan Kristen. Nah, kalau kita melakukannya karena kesadaran, maka kita akan menjadi seseorang yang beriman Kristen, yang berintegritas. Kita, walaupun Pak Heru ngelihat saya, Mbak Ita ngelihat saya atau enggak ngelihat saya tetap melakukan hal yang sama. Saya akan tetap melakukan yang menurut Yesus harus saya lakukan gitu. Nah, tetapi kalau hanya karena tekanan, ya, karena tekanan, pantes-pantesnya lah gitu ya. Karena ada desakan sosial gitu. Ada desakan budaya, desakan agama. Kita melakukan sesuatu ketaatan karena tekanan, ya. Ya ke gereja lah, nanti dibilang ateis kalau enggak gitu. Masa orang Kristen enggak ke gereja misalnya gitu-gitu. Bukan karena ingin membangun relasi dan seterusnya. Ada takut dosa, takut tidak dapat tiket masuk surga. Akhirnya kita membangun diri menjadi orang yang penuh dengan kepura-puraan. Kalau yang pura-pura ini kan, kalau kita makan betulan, kita kenyang. Tapi kalau kita pura-pura makan, apa kita kenyang? Kan enggak gitu. Sama logikanya seperti itu. Kalau kita hanya berpura-pura, segala kebaikan dalam ketaatan kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan gitu, kita akan dapatkan kalau kita mengikutinya dengan benar. Kita akan merasakan buah-buahnya, kita akan merasakan kelegaannya, damai sejahteranya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kita hanya berpura-pura karena tekanan saja, maka buah itu nggak akan ada gitu. Seperti tadi, kalau makan pura-pura ya nggak akan kenyang. Nah, misalnya dalam hal asam lambung itu dikaitkan, atau yang gangguan di saluran cerna itu dikaitkan dengan kepahitan, dendam lah gitu ya. Kita tidak mampu mengampuni, itu contoh salah satu. Nah, udah kalau ada yang salah sama kamu, ampuni dong gitu. Kamu harus mengampuni. Tapi alasanku mengampuni kenapa? Satu, ada perintah. Dua, kalau tidak melakukan ada hukuman. Saya takut nih. Kalau mengampuni dapat reward nih gitu, biar masuk surga gitu. Atau yang paling ini nih, yang paling mendasar nih, ya aku mengampuni karena ada buah pengertian yang benar, karena Kristus sudah melakukan segalanya buat saya sudah diampuni Kristus begitu rupa, sehingga aku sudah selamat. Saat ini aku sudah selamat gitu. Itu karena Kristus mengampuni saya, dan aku adalah saksi Kristus. Maka apapun yang dilakukan, ya saya mengampuni gitu. Karena itu tadi sudah internalisasi sebagai buah dari pengertian yang benar gitu. Nah, pada saat tadi ada situasi yang buruk gitu. Motivasi ketaatan yang ini tadi dampak mental. Ini sekarang kita dampak dampak fisiknya gitu ya. Nah, ketika kita melakukan karena kesadaran, kita menjadikan kebiasaan yang pemikiran yang baik, ucapan yang baik, benar dan baik ya, dan perilaku yang baik, akhirnya kita punya fisik yang sehat gitu. Kalau karena kepantasan tadi gitu, kita tertekan karena tekanan, ya kita tertekan mulai dari distres sampai ke hiperstres gitu. Yang tentu dalam keadaan stres itu, fight or flight tadi yang saya undang pengertiannya, di kepala kita akan menimbulkan perintah-perintah yang salah gitu, judgement yang salah, perintahnya salah. Nah, ini kita lihat. Jadi hal yang menimbulkan dampak mental juga menimbulkan dampak fisik. Nah, ketika kita bertanya sekarang, kenapa sih orang susah mengampuni gitu? Kenapa susah mengampuni? Karena memang ya kita merasa dunia itu memberikan reasoning untuk kita tidak perlu mengampuni gitu. Ya, gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan seterusnya gitu.
Nah, ketika kita tidak punya database tentang bagaimana, kenapa kita kondisi yang sulit itu harus membuahkan sesuatu yang lebih baik untuk kita, gitu, maka kita akan gagal. Kebanyakan orang yang kuning nih, merosot gitu. Dia merosot karena kecut, tawar hati gitu. Nggak percaya bahwa yang nampaknya secara dunia kita itu dirugikan, itu sebetulnya ada anugerah yang besar dari Allah ketika kita bisa menganggap itu sebagai sesuatu yang baik untuk saya gitu. Nah, di di orang-orang yang mengandalkan diri sendiri, meninggikan intelektual, untung rugi, ya, logis gitu ya, maka tidak ada ruang untuk iman percaya, imannya merosot gitu, turun terus. Dan ada yang kaumnya ini tobat kumat gitu. Kalau pagi rasanya di surga gampang mengampuni, makin siang makin banyak tekanan ya, makin banyak suasana yang nggak enak, akhirnya kumat lagi gitu. Nah, dan ketika kita merenungkan firman Tuhan, dengan disiplin dan menginternalisasi gitu ya, kita mengandalkan Tuhan dan meletakkan roh tubuh jiwa dalam pengendalian Allah, maka kita akan naik terus, naik terus, naik terus. Naik itu dalam arti kata maksud saya tuh makin serupa dengan Kristus, role model kita gitu. Nah, perjalanan iman kita gitu, itu bisanya terjadi dari nomor satu, dari kita punya kasih yang eros menjadi punya kasih phileo, dan kemudian bisa mencapai kasih agape, dari no faith menjadi little faith yang kedua, dan menjadi great faith gitu. Itu adalah satu perjalanan. Satu perjalanan. Kalau dikatakan, saya sering mengambil kalimatnya Pak Bill Gothard, itu adalah berpikir tentang firman Tuhan dengan head brain gitu. Air jadi anggur, mana mungkin ya, itu head brain. Tapi kemudian kita percaya bahwa air jadi anggur, oke, benar, Yesus melakukannya di perkawinan di Kana. Itu dengan heart brain gitu, dengan hati kita gitu, berpikir dengan hati kita, dengan hati iman kita gitu, dengan roh Allah di hati kita gitu kan. Jadi tapi kemudian sampai kemudian kita bisa mencapai God brain yang sampai ke kasih agape. Jadi bagaimana ya menjelaskan? Saya ngomongnya agak kurang tepat gitu ya. Tapi proses ini dari no faith menjadi little faith sampai ke great faith gitu, sampai situasinya tuh berat banget, tapi kita harus percaya. Sampai kita benar-benar bisa harus percaya bahwa sampai tinggal 1 detik, istilahnya jarak waktunya, situasi itu bisa berubah 180 derajat karena ada great faith gitu, atau karena kita punya great faith. Sebetulnya bukan great faith-nya itu yang menentukan, tetapi memang Tuhan sudah tetapkan, tapi karena kita tidak percaya, lalu kita belok ke kiri dan kita nggak ketemu sama apa yang disediakan Tuhan sama kita. Nah, dari asam lambung tadi naik, kemudian apakah menjadi GERD atau tidak sampai ke GERD lalu kita bisa dipulihkan, itu adalah satu perjalanan yang sebetulnya keadaan fisik kita itu menjadi sesuatu yang bisa kita lihat di mana perjalanan iman kita sampainya ini sekarang gitu. Jadi dari kita melihat satu peristiwa misalnya yang nggak apa-apa kok semua pada begitu, itu eros banget gitu. Nggak apa-apa, yang penting aku lulus deh gitu. Perkara aku cari bocoran, aku cari ini, aku cari itu, zaman kita kuliah dulu gitu. Yang nggak masalah, yang penting aku selamat lah gitu, bisa lulus, jangan ngulang gitu. Sampai kemudian kita mencapai kasih yang phileo gitu ya, kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Tapi kalau disuruh sampai saya cuma punya uang 100.000 nih, dia butuh, teman saya butuh gitu. Terus saya kasih apa enggak ya? Saya juga butuh makan nih gitu. Bisa sampai ke agape tadi, ya udahlah, kamu lebih perlu, kamu saya kasih gitu. Saya percaya penyediaan Tuhan gitu. Sampai kemudian kita berkembang ke kasih yang agape tadi. Nah, ini perjalanan iman. Menjadi fisik kita makin parah atau menjadi fisik kita pulih gitu. Itu adalah bagian dari perjalanan ini gitu. Nah, pada tadi pertanyaan dari Mbak Ita. Jadi stres itu melanggar nggak? Gitu. Stres itu satu pelanggaran atau memang boleh stres gitu. Kembali ke Mas Hindu tadi, eustress itu kita perlukan untuk satu
pertumbuhan, untuk satu pendewasaan gitu. Tetapi distres itu adalah melawan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi kalau ada palang rambu dilarang masuk, lalu kita masuk, itu namanya apa? Mari kita jawab sendiri ya kan. Sudah ada kecepatan speed limit 60, lalu kita 80. Itu apa namanya? Gitu. Kena tilang nggak kira-kira? Nah, kalau kita umpamakan institusi Tuhan itu bisa keluarin tilang gitu loh. Kita kira-kira dapat berapa kali tilang gitu. Apakah yang dapat tilang itu yang melanggar atau yang nggak melanggar? Nah, itu kita jadikan nanti mungkin diskusi kita. Tetapi yang jelas dikatakan bahwa ada 7 jenis stres, 7 jenis pelanggaran. 7 jenis stres ini apabila kita ikutkan terus, apabila tidak kita rem, apabila tidak kita kelola, apabila tidak kita bawa kepada Tuhan, maka dia akan menimbulkan kematian. Gitu ya. Itu menimbulkan kematian. Saya ambil sebagai satu contoh jantung. Kalau kepercayaan di Cina kuno, jantung itu punya jatah detakannya berapa miliar kali gitu. Pada saat kita marah, coba saya mau tanya dulu sebentar sama Mas Hero. Saya mau tanya gitu. Pada saat marah, detak nadi kita makin cepat atau makin lambat atau biasa? Menurut saya makin cepat ya. Makin cepat. Berarti detaknya kita speedkan, kita speed up. Nah, kalau kita ambil saja pola kesehatan Cina kuno, yang saya masih percaya juga karena di kedokteran juga ada seperti itu. Berarti kalau tadi speednya adalah 80 kali per menit, lalu kita marah menjadi 100-120 kali per menit, berarti kita mengurangi usia jantung kita. Karena dia punya kapasitas. Itulah yang kemudian sekarang diagung-agungkan dengan aging. Ya, dijual oleh industri dengan nama aging gitu, penuaan. Nah, manusia ya kita tahu dari debu tanah ada usianya dan seterusnya. Nah, kemarahan yang kita ikuti, dia akan mempengaruhi jantung kita, kinerja jantung kita. Maka kenapa sih kalau menurut Alkitab kemarahan itu harus aku apain? Gitu. Apa sih kemarahan itu munculnya? Tapi sebetulnya di alam roh itu kita sedang apa? Dikatakan di sini akibat kita meninggikan diri sendiri. Gitu. Misalnya orang tidak sopan sama kita. Kita meninggikan diri. Orang yang tidak sopan itu kita anggap lebih rendah dan nekat gitu. Padahal siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Itu kata Alkitab loh, gitu. Jadi apakah meninggikan diri sendiri itu pelanggaran atau tidak? Ya pelanggaran. Akibat dari pelanggaran yang bisa kita lihat, kita bisa meninggikan diri, kan ada ya, merendahkan diri, meninggikan mutu. Istilahnya dulu zaman saya kuliah tuh ngetopnya seperti itu. Pengen meninggikan diri tapi gayanya merendahkan. Itu pura-pura gitu. Tapi sebetulnya kemarahan itu terjadi gitu. Kemarahan itu akan menimbulkan tekanan darah meningkat, detak nadi meningkat, pembuluh darah menyempit, seterusnya sampai misalnya jantungnya bengkak atau terjadi stroke misalnya. Gitu ya. Menimbulkan kematian. Kemudian yang kedua, stres yang kedua atau pelanggaran yang kedua adalah akibat rasa bersalah. Kita mengandalkan standar benar dan salah, bukan mengandalkan hati nurani yang jernih, bukan mengandalkan motivasi yang benar gitu. Itu paling enak kita ngelihatnya itu pada saat Adam dan Hawa. Yang diajarin Adam, jangan makan buah di tengah pohon yang di tengah Eden gitu. Lalu Hawa kena rayu. Lalu Hawa yang dimintai pertanggungjawaban pertama sama Tuhan kan Adam dulu gitu. Oh ini perempuan ini gitu. Sebetulnya Tuhan cuma mau bilang, Tuhan pengen Adam ngomong bahwa iya saya salah, saya yang tanggung jawab gitu. Ini enggak, dia lemparkan ke Hawa. Dia tahu salah kan, makanya dilempar. Kita suka begitu kan. Kalau tahu kita yang salah, iya nih gara-gara ini gitu ya misalnya. Lalu Hawa bilang itu ular itu gitu. Lu ngapain bikin ular Tuhan gitu, ibaratnya begitu ya. Nah, terus yang ketiga karena hawa nafsu. Ada pemuasan hasrat kedagingan. Yang keempat karena kepahitan. Ini yang kita bahas tadi dari awal sampai detik ini. Karena kita tidak mau mengampuni kesalahan sesama. Jadi kita dendam dan kepahitan. Karena yang kelima adalah karena pelanggaran ketamakan. Kita terlalu cinta uang, gagal memahami makna berkat. Kemudian yang keenam ketakutan. Kita lebih mempercayai pengandalan diri. Pakai masker, tidak keluar, begana misalnya ya. Bukan saya ngajarin nggak taat, enggak. Tapi akhirnya kita mengatasi ketakutan kita dengan mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Dan yang ketujuh adalah kedengkian, yaitu terobsesi terhadap milik orang lain.
Nah, ini pelanggaran, kemarahan akibat meninggalkan diri dan seterusnya. Dan kalau Tuhan maunya gimana? Kalau meninggalkan diri, Tuhan pengennya kita tuh rendah hati, legowo, yang sebelah kanan yang biru. Kalau kita terjebak dalam stres rasa bersalah, Tuhan ingin kita punya hati nurani yang jernih, motivasi yang benar. Tuhan ingin kita tidak memuaskan hasrat daging, tapi punya penguasaan diri. Tuhan tidak ingin kita tuh menyimpan kesalahan sesama, tetapi Tuhan ingin kita punya pengampunan. Lah wong aku aja ngampunin kamu loh, gitu. Lalu yang kelima tentang ketamaan. Tuhan ingin kita jadi saluran berkat, pengetahuan, waktunya. Di sini semua punya kesibukan, tapi mau menjadikan talentanya itu sebagai saluran berkat, gitu. Tidak ingin Tuhan itu kita jadi rakus dan kita menyimpan segala sesuatunya untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri. Dan yang keenam, ketakutan. Tuhan ingin kita mengandalkan Dia, gitu. Kalau untuk kedengkian, Tuhan tidak mau kita dengki. Orang bisa di taman ini bisa bunga mawar, bunga matahari, bunga kapas, bunga semua punya keindahannya. Jangan terobsesi terhadap milik orang, tapi cermatlah, bijaklah, dan penuh kemurahanlah dalam mengelola talenta ataupun apa-apa yang ada pada kita, gitu. Nah, permasalahannya sekarang ke arah fisik tadi. Kenapa ini menjadi penting? Kemarahan akan menyerang sistem jantung dan pembuluh darah. Rasa bersalah karena kita mengandalkan standar standar benar salah, dan kita tidak memurnikan hati nurani kita, akan menimbulkan gangguan di saraf. Misalnya banyaklah gangguan di persarafannya, nanti kita bisa diskusi. Kemudian ketika kita melakukan pemuasan hasrat daging, ya, saya terus terang aja, saya ngajar mahasiswa di pendidikan agama Kristen sebagai mata kuliah wajib, gitu ya. Dari laki-laki tanya satu, terjebak pornografi? Iya, terjebak pornografi, gitu. Dan mereka jujur, gitu, terjebak. Terus sekarang kamu merasa itu masalah nggak? Semua begitu, Dok, gitu. Setelah kita bahas, baru dia bilang, how do I give up porn, gitu. Nah, kemudian Tuhan ingin kita sebagai orang yang dalam kepahitan itu kita jadi orang yang penuh pengampunan. Kalau tidak, maka hawa nafsu tadi akan menyerang sistem endokrin, gangguan tiroid, gangguan insulin, diabetes, dan seterusnya. Kemudian kepahitan tadi akan menyerang sistem pencernaan. Yang paling sering adalah batu empedu dan asam lambung, ya, GERD atau tadi yang disebutkan gastritis. Kemudian untuk permasalahan ketamakan itu akan menyerang sistem imun, ya. Ketamakan di sini bisa bicara harta, benda, dan seterusnya, bahkan interplay dengan hawa nafsu, tapi tadi yang hawa nafsu tamak, gitu. Kenapa kita sekarang ketemu dengan AIDS, ketemu dengan penyakit-penyakit yang sangat menyerang imun sistem, ya. Tamaknya itu tidak cuma bangsa harta, tapi ketenaran, tamak seksual, tamak semuanya akan menyerang ke sistem imun. Dan untuk ketakutan, ini yang barusan kita alami tahun 2020 kemarin, akan menyerang saluran pernapasan. Dan itu kita menyaksikan loh, yang ada di sini ini semua menyaksikan bahwa ketakutan lebih mempercayai pengandalan diri. Padahal Tuhan ingin kita mengandalkan Dia melalui peristiwa-peristiwa rasa-rasa takut tadi, gitu. Maka yang terjadi adalah asma, gangguan pneumonia, dan seterusnya. Kemudian yang kedengkian itu akan menyerang kepada muskuloskeletal atau otot dan rangka seperti osteoporosis dan seterusnya. Nah, sebetulnya hal-hal yang diizinkan Tuhan untuk memicu amarah kita, memicu rasa bersalah, memicu hawa nafsu, memicu kepahitan, memicu ketamakan, dan 7 ini, itu adalah alat Tuhan untuk kita makin mengenali Kristus dan kuasanya. Alat Tuhan untuk kita mengenali siapa diri kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, mana yang perlu dipulihkan, karakter Kristus mana yang masih saya jauh sekali untuk bisa saya tiru, begitu ya. Dan ketika kita pura-pura kita punya hawa nafsu, pemuasan hasrat daging yang luar biasa tidak bisa kita kendalikan, tapi kita sangat nampak saleh, itu adalah suatu kepura-puraan. Itu tetap merupakan satu pelanggaran. Kita semakin tidak mengenali diri, semakin tidak mengenali Tuhan, dan semakin tersesat dalam pola ajaran dunia. Dan itulah yang akan membawa kita ke sakit penyakit fisik, yang akhirnya ujungnya adalah yang tadi saya sampaikan, mematikan. Jadi biru dan kuning ini adalah pilihan. Kita kenal free will dari dulu kita awal masih katekisasi dan seterusnya. Nah,
inilah jenis pelanggaran yang ada pada kita, atau masih ada pada kita, atau kita dalam proses tadi ya, perjalanan iman tadi yang saya bilang ya. Ini tidak ada judgement terhadap siapapun kita di sini, tetapi adalah satu pengenalan. Kita mengenal di mana saya, di mana saya. Tapi kita nggak boleh simplifikasi ya. Misalnya ada yang sakit apa gitu, oh kamu pasti punya hawa hasrat nggak terkendali ya, nggak boleh gitu ya. Ini semuanya serba self reflection gitu. Dasar kajiannya adalah khotbah di bukit yang tadi saya katakan. Semua serba berbahagialah kamu yang, bersukacitalah kamu yang menurut dunia tuh nggak lucu gitu loh. Kenapa kamu dianiaya tapi bahagia gitu loh, bersukacita. Yang berduka cita akan dihiburkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang memang betul-betul membedakan kita dengan orang dunia gitu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap konflik atau kondisi sulit gitu, itu akan ditentukan dengan siapa kita banyak bergaul. Apakah setiap hari kita sempat bergaul, membangun relasi dengan Allah? Sempat nggak? Karena ketika kita sempat, kita disiplin, maka sikap kita yang tadi, yang ke biru atau ke kuning, maka kita akan lebih dimudahkan untuk ke arah biru karena kita punya relasi, punya pergaulan yang cukup dengan Allah. Kualitas relasi kita dengan Allah itu menentukan kualitas hidup kita, baik secara roh, itu yang utama, mempengaruhi kualitas jiwa kita, mentalitas kita, dan akan mempengaruhi tubuh kita. Itu yang paling penting gitu. Dimengerti di sini antara taat roh, sehat mental, kemudian sehat tubuh atau sehat fisik. Jadi ini yang kita inginkan gitu. Nah, yang tadi disebutkan dengan diawali dengan pikiran yang salah, kenyataannya statistik berkata, di sini ada Mbak Ernin, jadi beliau juga bisa mengecek ya. Pasien datang, masyarakat datang kepada dokter, 20% itu hanya 20% saja yang mengalami gangguan organik. Yang 80% itu gangguan fungsi yang kita omongin tadi ini. Gitu. Gangguan produksi asam lambung yang berlebihan, detak nadi yang meningkat, pernapasan yang makin cepat, alergi, dan seterusnya. Pegel, sekarang pegel di bahu, besok pegel di boyok, besoknya lagi pegel di betis, di paha, dan seterusnya gitu. Itu gangguan fungsional. Gitu. Ada pemicunya, lalu kita terima dengan cara yang salah sehingga menimbulkan perintah yang salah, akhirnya terjadi gangguan fungsi atau gangguan organ yang salah. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ada luka batin gitu ya terjadi gitu, ada satu tragedi. Nah, kalau kita fokus pada diri sendiri, orang yang fokus pada diri sendiri itu saya suka ngomongnya tuh anti Kristus gitu ya. Karena kalau Kristus itu kan Christ centric itu kan dia anti ego. Tapi kalau kita fokus pada ego, saya bilang itu anti Kristus sebetulnya. Fokus pada diri sendiri. Karena dia fokus pada diri sendiri, dia gagal menemukan sisi baik yang Allah sediakan melalui satu tragedi. Sumpah serapah dimunculkan ya, apa yang kita katakan itu kan, mengutuk, mengharapkan tragedi balasan ya. Misalnya ada lawannya gitu, gue sumpahin lu mati misalnya gitu ya. Lalu memilih menjadikan tragedi sebagai sejarah abadi yang penting, pantang dilupakan. Pokoknya sampai kapanpun saya tidak akan pernah gitu ya mau kenal dengan orang dari suku ini gitu. Jadi satu tragedi itu jadi sejarah abadi. Pokoknya sampai anak cucuku, cicitku semuanya tidak boleh menikah dengan orang ras ini misalnya gitu. Kemudian ada bekas luka sebagai barang bukti untuk melegalkan kebencian abadi. Jadi akhir itu akibat mendendam, kehidupan yang penuh dendam gitu. Tetapi ketika kita fokus pada kerajaan Allah gitu, kita akan satu mengenali sisi baik dari tragedi. Kenapa ya Allah izinkan ini terjadi? Which part of my life gitu. Di bagian mana dalam diriku, karakterku yang Tuhan mau beresin. Kemudian kita bisa memberkati pembenci, mengimpartasikan kuasa kasih Allah. Orang yang kan kita sering ya mendoakan musuh, memberkati musuh gitu. Kemudian memilih untuk mengampuni, melepaskan pelanggar secara emosional itu lebih penting. Dia boleh menghina saya, mempermalukan saya, melakukan hal-hal penuduhan gitu. Tetapi itu kan pilihan saya untuk bagaimana menanggapinya secara emosional. Gitu. Dia orang yang menuduh, memfitnah, menunjuk, mempermalukan,
Dia membuat kualitasnya, tapi jangan sampai dia membuat kualitas yang buruk lalu kita juga memilih kualitas yang buruk gitu. Kita pilihan kita, free will kita gitu. Dan hidup dengan bekas luka sebagai tanda penyertaan Allah. Banyak sekali orang yang datang karena suami selingkuh dan seterusnya, istri selingkuh gitu ya. Pakai itu sebagai, iya betul suamimu selingkuh, tapi sampai saat ini kondisimu gimana? Gitu. Betapa luar biasanya kasih Allah itu, gitu. Kamu masih dalam kondisi seperti ini, kamu masih bisa berjalan seperti ini, masih begini, masih begini, masih begini. Ada pengampunan yang total, sehingga luka batin tadi pulih, gitu. Karena digantikan dengan pengampunan total. Kalau dengan mendendam, yang ada GERD, kemudian sampai ke koreng lambung, pendarahan lambung, kekurangan darah, lalu game point, gitu. Mau pilih yang mana sih, gitu. Itu kan pilihan, gitu. Tapi yang penting di sini berapa 22 orang di sini kita sudah tahu pilihan yang ini mengakibatkan apa, pilihan yang itu mengakibatkan apa. Ada kebenaran Allah yang nggak bisa ditawar. Kalau kita melanggar, kita stres, kita jadi penyakit, lalu kita memendekkan usia jantung, usia ginjal, usia semua organ kita. Tapi ketika kita ada kepatuhan, kita munculkan tenang, damai sejahtera, tenang teduh. Sehingga fungsi organ kita tidak ada yang harus, jantung tidak perlu lebih cepat kerjanya, asam lambung tidak perlu banyak produksinya tanpa ada kebutuhan, ada makanan yang diolah. Harusnya makanan diolah baru asam lambung keluar. Ini nggak ada makanan, nggak ada apa, asam lambung dikeluarkan. Akhirnya tadi yang saya sambutkan di depan, ketidakseimbangan, blah 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 gitu ya. Nah, ini mungkin few last slides. Sabar ya Bapak Ibu. Kemudian kita tahu sistem tubuh kita itu, saya dosen fisiologi tentang sistem organ. Ada 11 sistem organ. 2 sistem organ itu mengatur, namanya sistem saraf dan sistem hormon. Itu tugasnya mengatur. Nah, ini yang akan mengikuti perintah yang salah tadi. Si nervous system dan endocrine system ini. Kalau kita lihat, dan hub penghubungnya adalah namanya kelenjar yang namanya hipotalamus. Dia sangat terkenal. Dia adalah link antara endocrine dan nervous system. Dia akan memproduksi hormon yang akan mendukung suatu pekerjaan, artinya starting, atau menghambat hormon, yang artinya stopping, stop, menghentikan, gitu. Dan hormon ini akan saling berkaitan, gitu. Saya gerakin tangan gini ada perintah. Tapi ketika saya stres itu akan ada perintah meningkatkan, ini di bawah saya sebutkan beberapa proses kunci dalam tubuh kita. Detak nadi, tekanan darah, temperatur tubuh, keseimbangan elektrolit dan cairan, appetite ya, nafsu makan dan berat tubuh, kemudian sekresi lambung, sekresi usus, produksi substansi dari kelenjar-kelenjar yang lain, siklus tidur, respon emosional, respon perilaku, kemudian koordinasi dan nervous sistem saraf otonom gitu. Jadi saya yakin di sini pasti ada yang pernah gangguan tidur, sleep cycle-nya terganggu. Banyak pikiran, sleep cycle terganggu. Banyak pikiran, appetite terganggu, gitu ya. Dan akhirnya yang tadi saya katakan, ketika pikiran kita dalam kebenaran Tuhan, ucapan kita dalam kebenaran Tuhan, perilaku kita dalam kebenaran Tuhan, appetite itu pun akan tunduk sama kebenaran tadi. Dan kita nggak akan perlu mikirin, oh bagaimana ya makanan yang sehat ini tuh, overthinking tentang itu gitu loh. Artinya yang penting yang 3 tadi gitu. Nah, kita lihat di sini. Ini tentang kepahitan. Kenapa kepahitan mengganggu sampai timbul batu empedu misalnya gitu. Kepahitan itu menghasilkan stres. Setiap kali ada stres yang distres ya, kalau kita ngomong stres itu biasanya disebutkan maksudnya mengacu ke distres, akan melepaskan yang namanya kortisol. Ini hormon stres ini. Dia keberadaan kortisol tadi akan menurunkan produksi hormon dalam tiroid yang kemudian dia akan merangsang appetite atau nafsu makan. Dia akan lari ke arah obesitas dan makan itu terus tidak berhenti karena message-nya yang salah. Nah, ketika ada banyak kortisol yang terus menerus secara konstan, stres sekali-sekali oke lah, tapi kalau sampai jadi budaya, dia akan melambatkan efektivitas kantong empedu dalam membuang toksin. Kerjaannya dia untuk dikeluarkan, memecah lemak. Tapi ketika dia kendor dan dia berdiam di situ, dia ngendep, berubah jadi batu gitu. Nah, kepahitan
jelas banget. Kemudian datang Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Tapi ini perintah yang merah. Bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70, pangkat 7 kali. Kira-kira seperti itu. Itu perintah. Jadi kalau kita nggak mengampuni, apakah kita melanggar atau kita tidak melanggar? Tentu kita bisa bilang bahwa kepahitan, melanggar, itu pelanggaran. Nah, di 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Semua kita terpanggil, ya kita semua di dalam arena Zoom ini, semua kita terpanggil, kita orang Kristen. Tapi terpilih enggak? Baik ataupun jahat, menghadap tahta pengadilan. Ada loh tahta pengadilan, gitu. Makanya kenapa? Selesaikan akar masalah asam lambung. Selesaikan kepahitannya. Selesaikan luka batinnya. Nah, di Matius 24 ayat 42-44 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kapan lu mati gitu. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Artinya, apakah ada pesan untuk menunda pengampunan bagi sesama yang bersalah? Kan nggak ada gitu. Karena apa? Berjaga-jagalah. Siapa yang tahu? Dari mana kamu tahu gitu. Ntar deh kalau udah umur 60 baru gua maafin gitu. Kesel banget aku sama dia, begono gitu. Nah, jadi selesaikan akar masalah asam lambung, selesaikan akar masalah amarah, selesaikan akar masalah ketakutan, selesaikan akar masalah kedengkian, ketamakan, ya, rasa bersalah. Karena obat kami dokter hanya memberikan sementara saja pemulihan, tetapi tidak bisa jadi solusi yang langka. Nah, di dalam buku ini, gitu ya, di dalam buku ini kita mengenal 7 perintah untuk setiap satu pelanggaran. Dalam kepahitan ini akan ada 7 perintah. 7 perintah berdasarkan 7 nats yang dimeditasikan. Jadi dari ini ada di screen ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang dimaksudkan untuk menghasilkan kualitas. Bukan menunda, tapi tepat waktu. Bukan menjadi satu pengecut. Menyalahkan orang seperti Anda menyalahkan Hawa dan seterusnya, tapi menjadi satu tekad, saya harus membuat keputusan, saya harus mengampuni gitu. Dan tidak lalu di yang nats ketiga ini ketika dimeditasikan akan menghasilkan karakter kelembutan, karakter ketersediaan, karakter kesabaran, karakter pengampunan, karakter toleransi. 7 karakter. 7 ini adalah salah satu 7 dari 49 karakter yang sudah kita dokumentasikan untuk menyatakan itulah karakter Kristus. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa karakter Kristus yang disebutkan di dalam buku ini dari 7 jenis sistem, ketika kita mau pulihkan melalui meditasi terhadap 7 nats tadi menghasilkan 7 jenis karakter, dikalikan 7 ada 49 karakter yang menggambarkan karakter Kristus. Itulah kesuksesan yang sejati, bukan kesuksesan yang lain, tetapi semakin serupa dengan Kristus, semakin menjadi pengikut yang benar-benar mengikut dengan integritas dan dengan kesungguh-sungguhan, bukan dengan satu kepura-puraan. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Mbak Ita cantik.